Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa su'ilatul arham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil almi dhahira wa batina wa tahsyuruna biha bi ibadika sholihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Sahabat-sahabat sekalian, warga Nahdien yang sangat saya cintai, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat saya cintai, dan sahabat-sahabat semua dari tim media maupun dari mahasiswa Unuga Cilacap yang sangat saya cintai. Baik, dalam pertemuan ini saya teringat akan makalah dari Al-Imam Al-Hafidh Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau pernah mengatakan bahwasanya khamsu khisalin fil atfali law kanat fil kibari ma'rufihim lakanu awliya la yahtamuna birizqi wa la yashkuna min khalqihim idza mardu wa yaquluna tu'ama mujtamingina wa idza khafu jarat nguyunuhum bidumu' wa idza takhasamu tasarungu ila shalah. Ada 5 hal dalam sifat anak-anak kecil, seandainya dimiliki orang dewasa, niscaya mereka akan terangkat menjadi derajat kewalian. Artinya apa? Seandainya kita orang yang telah dewasa, orang yang telah tua seperti ini, tapi mempelajari dan mempraktekkan daripada sifat-sifat anak kecil, ya, yang anak kecil tersebut mempunyai beberapa tingkah laku. Sedikitnya ini ada 5 hal yang akan kami terangkan. Niscaya kita akan terangkat derajatnya menjadi makom atau level wali. Tapi ini sangatlah sulit. Karena apa? Karena ini sangat membutuhkan proses yang sangat panjang dan proses yang sangat berat, yaitu dengan membunuh ego kita masing-masing. Baik, 5 hal tersebut apa? Yang pertama adalah tidak pusing dengan rezeki, ya. Jadi kita itu harus yakin bahwasanya rezeki itu sudah ada yang nanggung, yaitu Allah, ya. Allah itu sangatlah tanggung jawab kepada kita semua, ya. Bahkan Allah itu pernah sering menerangkan dalam kitab-kitabnya, dalam Al-Quran, ya. Ini Allah itu sangatlah tanggung jawab dengan makhluknya. Jadi kita nggak usah khawatir dengan adanya rezeki. Pasti kita itu dihidupkan oleh Allah, pasti Allah tanggung jawab akan memberi rezeki kepada kita semua. Untuk yang kedua, ya, sifat anak ini apabila dimiliki oleh kita semua, niscaya kita terangkat menjadi level wali. Yang kedua adalah tidak ragu pada pencipta mereka. Saat mereka sakit, yakin bahwa Allah yang menyembuhkan. Oke, dalam hal ini, ya, kita sering menjumpai bahwasanya kita itu sering sakit, dan manusia-manusia yang lain, saudara-saudara kita semua juga sama mengalami hal yang sama, yaitu sakit. Tapi kebanyakan orang-orang kita itu keyakinan kita itu sudah mulai tergeser. Nah, coba kita telaah di negara kita Indonesia ini, semakin banyak dokter, semakin banyak rumah sakit, semakin banyak puskesmas, semakin banyak terapis, semakin banyak tabib, semakin banyak para pendukung kesehatan dan pembantu kesehatan, perawat dan lain sebagainya. Tapi justru malah banyak manusia-manusia yang sakit. Nah, ini apa? Penyebab daripada hal itu karena keyakinan kita sudah tergeser bahwa kita kalau sakit itu ujung-ujungnya keyakinan kita untuk dikedepankan ialah dengan adanya obat. Tapi dalam kitab ini diterangkan bahwa Allah itulah zat yang menyembuhkan. Nah, berbeda dengan zaman dulu di era Rasulullah SAW. Kenapa di era Rasulullah pada zamannya mungkin
turun lagi ke zaman sahabat, zaman tabi'in, ulama salaf, sampai ulama khalaf. Itu kenapa mereka semua sering berumur panjang, sering di kehidupan yang sehat. Karena apa? Dulu orang-orang dulu pola hidupnya juga pola hidup yang sehat. Karena apa? Beliau-beliau dulu mengikuti pola hidupnya Rasulullah SAW. Berbeda halnya dengan manusia zaman sekarang. Ini banyak manusia, banyak saudara-saudara kita yang pola hidupnya itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka dari itu sering kita menjumpai orang-orang yang sakit, ya, tapi kesakitan tersebut diobati dengan adanya obat-obatan yang kurang efektif. Nah, maka dari itu dalam pertemuan ini ayo kita galakan kembali, yakinkan hati kita bahwa penyakit apapun dari Allah, dan yang menyembuhkan yaitu juga Allah. Untuk yang ketiga, sifat anak-anak apabila dimiliki oleh orang dewasa, ya, maka akan mencapai derajat kewalian. Sifat yang ketiga ialah makan bersama dengan orang lain dan tidak merasa jijik, tidak merasa gengsi, dan saling berbagi. Nah, dalam hal ini banyak orang-orang di antara kita, banyak saudara-saudara kita itu yang sangatlah membatasi pergaulan. Apabila bergaul dengan orang ini itu merasa gengsi, merasa tidak level, merasa dirinya itu lebih tinggi, dan merasa dirinya itu lebih baik, dan merasa dirinya itu lebih hot dan lain sebagainya. Maka dari itu bergaul dengan orang-orang di luar sana yang mungkin kelihatan secara backgroundnya itu tidak baik, tapi lah itu adalah pembelajaran kita untuk mempergauli sesama, karena mereka pun sama-sama makhluk Allah. Ya. Baik, untuk yang keempat, ya, apabila kita orang dewasa itu memiliki sifat seperti ini, bahkan sifat ini yang dimiliki oleh anak kecil, maka insya Allah kita akan mencapai derajat kewalian. Ya. Sifat yang keempat yaitu jika takut, air matanya mengalir dari matanya. Nah, ini berbeda dengan kita orang-orang dewasa. Apabila kita takut itu beda rasa. Terus kita apabila takut dengan sesuatu hal, justru yang kita kedepankan adalah emosi. Nah, ini juga berbeda dengan anak kecil tadi. Kalau anak kecil sifatnya seperti itu diterapkan dengan kita, maka kita akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sifat yang kelima, ya. Sifat yang kelima ini sebaiknya kita miliki bersama. Karena apa? Karena kita manusia tidak lepas dari konflik, kita tidak lepas dari masalah dan berbagai masalah. Maka dari itu, ya, dalam hal ini kita terangkan yang kelima ialah jika bertengkar, cepat memaafkan dan bergegas mencari cara untuk damai. Nah, inilah hal yang sangat efektif. Ya, baik, dalam pertemuan ini semoga ada banyak manfaat. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi wasilah keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.